Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Senang bertemu dengan saya, Ani Puji, dalam pembelajaran matematika. Matematika make it easy ya adik-adik. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Tahukah adik-adik, kita sering melakukan transformasi geometri, namun kita tidak menyadarinya? Nah, selain itu, banyak juga loh karya seni yang dibuat oleh para kreator menggunakan transformasi geometri dalam menciptakan kreasinya. Lalu, apakah itu sebetulnya transformasi geometri? Transformasi geometri adalah perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, ukuran, dan bentuknya sendiri. Tentu saja, bidang geometri itu bisa bervariasi ya. Tidak hanya bentuk geometri yang beraturan, namun juga yang tidak beraturan. Secara umum, transformasi geometri dibagi menjadi dua jenis, yaitu isometri dan non-isometri. Diperluas lagi ke dalam 4 jenis, yaitu translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Apa itu transformasi isometri? Yaitu apabila di dalam transformasinya tidak terjadi perubahan bentuk dan ukuran ya. Sebaliknya, non-isometri di dalamnya terjadi perubahan bentuk dan ukuran. Lalu, translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi masuk ke dalam apa ya anak-anak? Oke, kita bahas satu-satu. Translasi, pasti di antara kita sering berjalan kaki ya. Nah, berjalan kaki itu merupakan salah satu bentuk translasi, atau dalam bahasa lain yaitu pergeseran. Secara definisi, translasi didefinisikan sebagai pergeseran atau pemindahan semua titik sepanjang garis lurus pada bidang geometri dengan jarak dan arah yang sama. Pergeseran ini hanya merubah posisi suatu bidang geometri saja dan tidak merubah bentuk serta ukurannya, seperti berjalan kaki, berlari, dan seterusnya ya. Lalu yang kedua yaitu rotasi. Ya, rotasi merupakan bentuk pemindahan suatu objek melalui garis lengkung dengan pusatnya suatu titik tertentu. Prinsipnya yaitu memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak yang sama dengan titik yang diputar ya. Contohnya nih, seperti bumi berotasi pada porosnya atau bumi berevolusi terhadap matahari. Matahari merupakan titik pusatnya. Lalu anak-anak, siapa di antara kita yang tidak pernah bercermin? Pasti suka ya. Oke, bercermin merupakan bentuk refleksi. Ya, secara definisi, refleksi atau pencerminan merupakan perubahan kedudukan suatu objek tanpa terjadi perubahan panjang, sisi atau ukuran sudut serta luasnya. Berikutnya adalah dilatasi. Nah, ini adalah banyak diperbincangkan saat ini, yaitu mengenai virus atau bakteri. Untuk melihat virus atau bakteri, kita perlu proses perbesaran ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai dilatasi ya. Dilatasi merupakan perbesaran atau pengecilan suatu objek. Ukuran objek dapat berubah menjadi lebih besar atau lebih kecil tergantung pada skala yang akan menjadi faktor pengalinya. Jadi, akan ada faktor pengali di dalamnya. Oke, saatnya kita kuis anak-anak. Perhatikan, di antara jenis transformasi berikut, manakah yang termasuk ke dalam golongan isometri dan non-isometri? Jelaskan ya alasannya. Kedua, apakah jenis transformasi yang dilakukan oleh anak atau anak-anak dalam video ini? Oke, silakan. Bisa menjadi 2 atau lebih transformasi geometri ya. Lalu yang ketiga, manakah jenis transformasi geometri yang sesuai dengan pergerakan hak sepatu ini? Oke, silakan kirim jawaban adik-adik di kolom komentar ya dengan menyertakan namanya. Bapak dan Ibu akan memberi penilaiannya. Oke, tetap ingat anak-anak patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, tetap semangat sehat, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.